Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di pembelajaran kita bersama Kak Adi tentang sistem gerak pada manusia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Nah, video sebelumnya itu kan tentang sistem rangka pada manusia. Nah, sekarang kita akan menuju ke persendian, sistem otot, dan juga kelainan atau gangguan pada sistem gerak pada manusia. Nah, yang pertama ada persendian. Apa itu persendian, adik-adik? Nah, persendian itu adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan untuk kita itu dapat bergerak. Nah, itu namanya persendian. Nah, di dalam persendian itu sendiri itu terdapat macam-macam menurut arah geraknya. Nah, seperti itu. Yang pertama ada sinartrosis. Nah, sinartrosis ini biasanya juga disebut dengan sendi mati. Nah, artinya adalah tidak memungkinkan terjadinya gerakan atau namanya sendi mati itu tadi. Nah, tidak memungkinkan terjadinya gerakan ini itu bisa disebut dengan simfibrosis dan juga simkondrosis. Nah, yang selanjutnya ini ada contohnya sinartrosis. Nah, sinartrosis ini itu yang pertama contohnya ada di hubungan antar tulang tengkorak, terus ada juga di tulang rusuk dengan tulang dada. Itu. Selanjutnya ada juga bentuk yang lainnya menurut arah geraknya ya. Ini ada amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini itu bisa disebut dengan sendi kaku. Nah, artinya itu masih memungkinkan terjadinya gerakan yang terbatas. Jadi adanya gerakan, bisa bergerak tapi terbatas. Contohnya ada di hubungan antar ruas belakang, terus dan juga ada di tulang rusuk. Selanjutnya yang ketiga ada diartrosis. Nah, diartrosis ini memungkinkan terjadi gerakan secara bebas ke beberapa arah. Jadi bisa bergerak ke berbagai arah ya. Nah, contohnya ada di hubungan antar tulang belikat dan tulang lengan atas. Seperti itu. Selanjutnya ini terdapat gambar ya, saya sajikan gambar untuk kalian adik-adik. Ini ada sendi peluru, ada macam-macam sendi ya, ada macam-macam sendi. Ada berapa itu? Ada 6, ada 5. Yang pertama ada sendi peluru, terus ada juga sendi putar, dan ada juga sendi pelana, dan ada juga sendi engsel, dan terakhir ada sendi lucur. Nah, seperti itu. Selanjutnya adik-adik ini tentang sistem otot. Kita menuju ke sistem otot ya adik-adik. Nah, saya sajikan ini gambar gambar otot pada manusia ya, sangat besar sekali. Itu pasti ototnya seorang binaragawan. Kalau membahas tentang binaragawan, mungkin di benak kalian itu ada yang namanya aderai, itu memiliki otot yang sangat besar. Terus yang gambar kedua itu ada seorang yang melakukan olahraga sepeda ya. Nah, seperti itu. Jadi mengapa apakah ada kaitannya dengan sistem otot untuk gerakan-gerakan tersebut? Tentunya ada, karena sistem otot ini yang dapat menggerakkan tubuh kita seperti itu. Jadi untuk kita melakukan bersepeda ataupun kita melakukan olahraga lainnya itu sistem otot kita itu berkontraksi seperti itu. Selanjutnya adik-adik ini ada gambar yang mana otot terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk berkontraksi, mengandung protein kontraktil yang dapat berubah ukurannya, memendek dan memanjang berupa serabut-serabut otot yang elastis. Jadi sifatnya otot itu bisa memendek dan juga memanjang seperti itu. Jadi untuk kita melakukan sebuah gerakan, otot kita itu sangat berperan sekali. Nah, selanjutnya adik-adik, ini tentang sifat kerja otot. Nah, sifat kerja otot ini secara umum terbagi atas
dua ya, ada dua gerak. Nah, yang pertama ada gerak antagonis. Gerak antagonis ini bukan gerak yang jahat ya adik-adik, tapi gerak antagonis ini adalah gerak dua otot yang berlawanan. Jadi otot itu berlawanan seperti itu. Contohnya itu gerak otot tricep. Nah, seperti ini. Dan gerak otot bicep dan melakukan gerak fleksi dan ekstensi. Jadi tricep dan bicep. Nanti saya jelaskan tentang tricep dan bicep. Nah, yang kedua ada gerak sinergis. Nah, gerak sinergis ini adalah gerak beberapa jenis otot yang saling menunjang. Seperti contohnya ini, gerak otot tulang rusuk yang bekerja sama pada saat kita bernapas. Seperti itu. Nah, ini yang tadi yang kakak mau jelaskan tentang otot tricep dan otot bicep. Nah, tricep itu di mana sih adik-adik dan bicep itu di mana sih adik-adik? Nah, tricep itu ada di sini, di belakang. Itu ada gambar ya, silakan cermati di belakang lengan dia. Itu otot tricep. Dan yang ada di depan ini namanya otot bicep. Nah, seperti itu. Nah, gerak antagonis ada kaitannya ya antara gerak antagonis itu tadi. Nah, jika otot tricep ini, jika gerakan tangan kita, lengan kita ke atas gini, itu menyebabkan otot tricep itu berelaksasi atau istirahat ya, berelaksasi. Nah, seperti itu. Dan untuk otot bicepnya itu berkontraksi, jadi berkontraksi. Nah, kalau sebaliknya ya, untuk itu gambar yang B, itu kalau kita begini, itu otot tricep itu akan berkontraksi dan otot bicep itu akan berelaksasi, jadi saling berlawanan ya, seperti itu. Selanjutnya adik-adik, ini ada gambar tentang otot rangka pada manusia. Nah, yang pertama ada otot lurik. Nah, ini ada otot lurik. Otot lurik itu bentuknya, bentuk selnya itu panjang dan silindris, panjang silindris. Nah, inti selnya itu sangat banyak, terletak di tepi sel. Terus kerjanya itu dipengaruhi oleh kesadaran, gerakannya itu cepat dan tidak teratur. Nah, tetapi selain cepat itu juga cepat lelah adik-adik untuk otot lurik ini. Nah, letak otot lurik ini itu berada di rangka. Nah, seperti itu. Itu gambarnya tadi. Nah, sekarang menuju ke otot polos. Nah, ini macam otot yang lainnya ya, ada otot polos. Nah, bentuk selnya itu adalah gelondong dan ujungnya itu meruncing. Inti selnya itu hanya satu. Tidak untuk otot lurik itu tadi banyak, tapi kalau otot polos ini ada satu di tengah sel, berada di tengah sel. Nah, kerjanya ini tidak dipengaruhi kesadaran, jadi kebalikannya otot lurik. Terus gerakannya itu lambat, teratur dan tidak cepat lelah. Nah, letaknya itu berada pada alat-alat tubuh bagian dalam, seperti itu. Selanjutnya adik-adik, ini ada otot jantung. Nah, otot jantung ini bentuknya itu silindris bercabang. Strukturnya itu seperti otot lurik, tetapi bekerja itu seperti otot polos. Intinya banyak di tengah sel. Jadi intinya itu banyak seperti otot lurik itu tadi. Kerjanya itu tidak dipengaruhi kesadaran, tetapi dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Saraf otonom terdiri atas saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, terus tidak cepat lelah juga, tidak cepat lelah, cara kerjanya itu tidak cepat lelah. Terus bereaksinya itu lambat seperti otot polos. Nah, selanjutnya ini ada bagian pendukung dari sistem otot ya. Ini ada yang pertama ada tendon. Tendon itu adalah seperti urat otot ya maksudnya. Terus bagian ujung otot yang mengecil. Terus yang kedua ada ventricle. Nah,
ini ada empal otot, bagian tengah otot yang menggembung. Nah, origo ini ada yang ketiga, ada origo. Nah, origo ini itu ujungnya otot yang melekat pada tempat yang tidak bergerak. Nah, yang keempat itu ada insensio. Nah, insensio ini ujung otot yang melekat pada tempat yang bergerak. Nah, yang kelima itu nomotrofi. Nomotrofi itu otot yang besarnya normal. Terus ada atrofi. Nah, atrofi ini otot yang mengecil atau lisut. Terus ada hipertrofi juga. Hipertrofi itu otot yang membesar. Terus ada diskus intercalaris. Itu adalah bagian khas otot jantung yang merupakan batas. Jadi untuk diskus intercalaris ini tidak terdapat pada otot polos dan juga otot lurik, tetapi hanya terdapat pada otot jantung saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya adik-adik, ini tentang sistem otot tetap ya. Ini ada gambar. Terus selain memiliki bagian-bagian tertentu seperti tadi, itu otot juga memiliki 3 karakteristik. Nah, karakteristiknya apa saja? Yang pertama itu ada kontraktibilitas. Nah, kontraktibilitas ini adalah kemampuan untuk memendek. Jadi otot itu bisa memendek. Terus ada juga karakteristiknya ekstensibilitas. Nah, itu kemampuan untuk memanjang. Jadi memendek dan juga memanjang, dapat memendek dan juga dapat memanjang. Terus yang ketiga ada elastisitas. Nah, elastisitas ini adalah kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula setelah memendek dan memanjang, seperti itu. Selanjutnya adik-adik, kita menuju ke gangguan sistem gerak pada manusia. Nah, ini ada gangguan atau kelainan ya. Yang pertama, kita membahas tentang sistem rangka dulu ya. Gangguan pada sistem rangka. Nah, gangguan tulang secara fisik. Nah, ini ada patah tulang atau fraktura, terus ada retak tulang atau fisura. Nah, ini ada gambar. Ini gambar A, B, C, dan D. Ini ada jenis-jenis penyakit fraktura ya, atau patah tulang. Yang A itu ada jenis fraktura sederhana. Jadi patahnya itu tidak berlebih ya, atau patahnya itu hanya sedikit, tidak terlalu patah gitu. Terus yang B itu patahnya benar-benar patah, itu namanya adalah kompleks, jadi fraktura kompleks. Yang C itu namanya grand sticks ya, itu patahnya itu kayak ada sayatan gitu ya, sayatan patah seperti itu. Terus yang terakhir ada community itu patahnya itu seperti ke palu seperti itu, ke bentur seperti itu. Nah, selanjutnya adik-adik, ini ada gangguan tulang juga, gangguan tulang secara fisiologis. Nah, tadi kan secara fisik, sekarang secara fisiologis. Ini ada beberapa penyakit. Yang pertama ada rakitis pada anak kecil yang menyebabkan kaki itu berbentuk seperti huruf O. Nah, ada lagi berbentuk seperti huruf H juga. Nah, seperti itu namanya rakitis. Terus yang kedua itu ada penyakit osteoporosis. Nah, osteoporosis. Nah, ini gambar yang kedua itu yang bagian atas itu adalah yang belum tulang yang masih normal ya. Terus yang bawah itu adalah tulang yang ropos atau sudah mengalami penyakit yang namanya osteoporosis. Nah, ada juga ini gangguan tulang belakang. Nah, ini ada berbagai macam tulang belakang. Gangguan pada tulang belakang ya. Yang pertama ada kifosis, lordosis, skoliosis, dan ya cuma 3 saja. Nah, di gambar tersebut itu terdapat kifosis, itu adalah tulang yang bengkoknya ke belakang seperti itu, gini. Terus untuk lordosis itu bengkoknya ke depan. Terus untuk skoliosis itu bengkoknya ke samping kiri atau samping kanan seperti itu. Nah, untuk contoh yang terakhir itu bukan penyakit ya, tetapi itu adalah sikap duduk yang benar. Jadi sikap duduknya itu harus benar, jangan seperti bungkuk atau
terlalu menjorok ke depan atau menyamping kiri atau ke kanan, jadi harus lurus. Oke, selanjutnya jadi ini tentang gangguan sistem pada persendian. Nah, yang pertama ada dislokasi. Nah, dislokasi ini adalah gangguan yang terjadi karena pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal karena jaringan ligamen yang sobek atau tertarik. Nah, seperti itu. Yang kedua ada gangguan yang namanya terkilir. Nah, terkilir ini dapat menyebabkan gangguan karena tertariknya ligamen ligmen sendi atau otot yang menempel pada tulang atau tendon karena gerakannya itu tiba-tiba atau gerakannya itu tidak bisa dilakukan. Terkilir itu menyebabkan timbulnya rasa sakit disertai peradangan pada daerah persendian. Nah, yang ketiga ada ankilosis. Nah, ankilosis ya adik-adik, itu adalah gangguan yang terjadi karena tidak berfungsinya persendian. Nah, yang keempat itu ada artritis. Nah, artritis ini adalah contohnya itu ada rheumatoid. Nah, rheumatoid ini merupakan penyakit menurun dapat timbul di segala umur. Penyakit ini ditandai oleh jaringan penghubung yang tumbuh di dalam sendi dan kemudian mengeras. Akibatnya kedua tulang pada sendi menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Nah, ada juga osteoartritis. Nah, sangat sulit untuk mengucapkannya karena tidak terbiasa. Saya ulangi lagi, osteoartritis itu merupakan penipisan tulang rawan yang menghubungkan persendian. Nah, terus ini juga ada goutartritis. Nah, goutartritis ini gangguan gerak akibat kegagalan metabolisme asam urat sehingga terjadi penimbunan asam urat pada persendian. Selanjutnya adik-adik, ini tentang gangguan sistem pada otot. Nah, yang pertama ada kram. Nah, kram ini disebabkan oleh kejang otot. Nah, otot tiba-tiba berkontraksi sangat kuat sehingga sakit. Kram bisa terjadi saat cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Kram bisa juga merupakan gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. Seperti itu. Selanjutnya ada nyeri otot. Nah, nyeri otot biasanya diderita oleh orang berusia lanjut. Nah, penyakit ini memungkinkan disebabkan pembengkakan jaringan penghubung otot. Jadi adanya pembengkakan. Jaringan yang membengkak menekan ujung saraf dan pembuluh darah. Akibatnya aliran darah terhambat dan timbul rasa nyeri. Nyeri otot biasanya kambuh pada cuaca dingin dan dapat diatasi dengan pijat dan menghangatkan badan. Jadi biasanya nyeri itu ya adik-adik itu kita sembuhkan dengan kita memijatnya dengan air hangat seperti itu. Jadi air hangat dikasih kainnya dicelupkan ke air hangat terus kita pijat-pijat itu nanti kramnya bisa hilang. Nah, selanjutnya ada polio adik-adik. Polio ini disebabkan infeksi virus pada saraf yang mengendalikan gerakan otot rangka. Orang yang terserang penyakit polio dapat menjadi lumpuh ya adik-adik. Nah, jadi hati-hati sangat. Penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi polio pada bayi. Nah, selain polio ini juga ada gangguan yang namanya adalah sawan pada otot ya, sawan. Biasanya orang Jawa itu menyebutkan yang namanya sawan itu tadi ya. Sawan itu adalah kontraksi pada beberapa kelompok otot yang tidak terkoordinasi. Sawan biasanya terjadi akibat gangguan pada otak. Itu. Yang terakhir ya adik-adik, ini ada penyakit yang terakhir namanya kesleo. Nah, kesleo ini mungkin adik-adik sering kali merasakan yang namanya kesleo karena suatu aktivitas yang salah seperti itu. Jadi gerakan yang salah terjadinya kesleo. Kesleo ini terjadi di daerah sendi dan ligmen sendi. Otot atau tendon dapat putus akibat tarikan yang tiba-tiba dan kuat. Jadi untuk berbagai macam penyakit yang ada di dalam sistem gerak kita itu harus
kita jaga benar-benar, kita jaga betul-betul, karena jika ada suatu kesalahan tertentu, itu maka suatu kesalahan aktivitas tertentu ya adik-adik, itu kita mungkin saja bisa terkena berbagai macam penyakit itu tadi, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus menjaga kesehatan kita terhadap alat gerak kita, seperti itu. Nah, terima kasih adik-adik, penjelasan dari Kak Adi mungkin cukup sampai di sini saja. Apabila ada pertanyaan kembali ya adik-adik, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, baik adik-adik, cukup sampai di sini saja penjelasan dari Kak Adi. Mungkin dari berbagai macam penyakit yang terdapat pada sistem gerak pada manusia, itu kita harus berhati-hati terhadap penyakit tersebut, karena seringkali kita mengalami sebuah kecelakaan tulang atau kecelakaan otot, itu sangat berakibat fatal jika kita terkena penyakit tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati, jaga kesehatan kesendian kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali dengan normal kembali, seperti itu. Nah, cukup itu saja materi dari Kak Adi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.